Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu harapkan pembelajarannya menyenangkan dan tetap semangat. Nah, anak ibu semuanya masih ingat tidak ciri makhluk hidup yang pertama? Nah, benar sekali. Ciri makhluk hidup yang pertama itu adalah bernafas. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ananda Ibu mampu menjelaskan anatomi dan fungsi sistem pernafasan. Yang kedua, mampu menjelaskan cara kerja sistem pernafasan. Anak-anak ibu semuanya, silahkan disimak dan dipahami ya penjelasan sistem pernapasan berikut. Saja, yang pertama adalah untuk paru manusia normal. Satu, letaknya yaitu pada rongga dada. Kemudian untuk bentuknya itu kerucut yang ujungnya berada di atas tulang iga pertama dan dasarnya berada pada diafragma. Kemudian untuk jumlahnya itu ada dua, yaitu paru kanan dan juga paru kiri. Untuk si paru itu dibagi lagi menjadi lobus paru. Untuk paru-paru kanan itu ada 3 lobus, dan untuk paru-paru kiri itu ada 2 lobus. Kemudian untuk subbagian parunya yang tadi lobus itu dibagi lagi menjadi 10 unit terkecil yang disebut dengan bronchopulmonary segment. Kemudian untuk yang berikutnya ada mediastinum. Mediastinum ini adalah ruang yang memisahkan antara paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Kita lihat, inilah gambarnya. Nah, ini adalah paru-paru kiri dan ini adalah paru-paru kanan. Nah, ini untuk yang kanan itu ada 3 lobus, untuk yang kiri ada 2 lobus. Kemudian yang berikutnya kita akan mengetahui tentang apa itu pleura. Pleura adalah selaput tipis yang membungkus paru. Jadi paru-paru itu sebenarnya ada pembungkusnya. Kemudian pleura terbagi menjadi 1, pleura visceralis dan juga pleura parietal. Nah, untuk pleura visceralis yaitu selaput yang langsung membungkus paru. Sedangkan untuk pleura parietal yaitu selaput yang menempel pada rongga dada. Dan yang berikutnya ada cavum pleura, yaitu rongga antara kedua pleura. Nah, jadi fungsi si pleura ini adalah untuk menghindari gesekan antara si paru-paru dengan dinding dada. Nah, kita lihat pada gambar. Ini adalah pleura visceralis, yaitu pleura yang membungkus paru. Kemudian yang berikutnya ada pleura parietal, yaitu pleura yang menempel pada dinding dada. Dan di antara paru-paru dengan dinding dada itu ada ruang yang disebut dengan cavum pleura. Kemudian yang berikutnya ada pembagian sistem pernapasan. Yang pertama adalah pernapasan bagian atas yang meliputi hidung, rongga hidung, sinus paranasal, dan juga paring. Kemudian yang kedua ada pernapasan bagian bawah meliputi laring, trakea, bronkus, bronchioles, dan juga alveolus paru. Ini menurut Guyton 2007. Kita lihat gambarnya. Ini adalah sistem pernapasan manusia yang terdiri dari, yang pertama adalah rongga hidung, kemudian ada paring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada bronchioles atau percabangan bronkus, dan juga alveolus. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa untuk pernapasan bagian atas terdiri dari hidung sampai paring. Nah, berarti sampai sini. Ini adalah termasuk bagian sistem pernapasan bagian atas sampai dengan paring.
Kemudian dari laring dan alveolus sampai alveolus itu merupakan sistem pernapasan bagian bawah. Yang berikutnya ada jenis pernapasan. Yang pertama adalah inspirasi, yang kedua adalah ekspirasi. Untuk inspirasi atau dalam bahasa biasa kita sehari-hari adalah menarik nafas, adalah pergerakan udara itu dari atmosfer ke dalam paru. Nah, kemudian yang kedua adalah ekspirasi ataupun mengeluarkan nafas, adalah pergerakan dari dalam paru ke atmosfer. Ini menurut Al-Sagal 2005. Kita lihat pada gambar. Nah, ketika kita menarik nafas, maka si paru-paru kita itu akan mengembang dan udara akan masuk ke paru-paru. Ketika kita mengeluarkan nafas ataupun ekspirasi, maka si udara yang di paru-paru itu akan dipompa keluar. Nah, sehingga tanda panahnya pun akan mengarah keluar dari paru. Nah, untuk yang berikutnya ada pembagian otot nafas. Nah, ada yang disebut dengan otot inspirasi dan ada yang disebut dengan otot ekspirasi. Ini untuk otot inspirasi terdiri atas yang pertama intercostalis externa, yang kedua sternocleidomastoidus, yang ketiga ada scalenus, dan yang terakhir adalah diafragma. Kemudian untuk otot ekspirasi, yang pertama ada rectus abdominis dan yang kedua ada intercostalis internus. Ini menurut Al-Sagal 2005. Nah, kita lihat ini adalah gambarnya. Untuk yang sebelah sini, ini adalah otot untuk inspirasi ataupun untuk menarik nafas, ada eksterna intercostalis dan lainnya. Dan untuk yang sebelah sini, ini adalah otot untuk ekspirasi ataupun otot untuk mengeluarkan nafas. Yang berikutnya mekanisme pernapasan. Untuk mekanisme pernapasan ini menurut Guyton 2007 itu terbagi 4. Yang pertama adalah ventilasi paru. Ventilasi paru adalah masuk dan keluarnya udara antara alveoli dan atmosfer. Nah, jadi untuk ventilasi paru itu secara mudahnya adalah kita menarik nafas dan mengeluarkan nafas, memasukkan udara dari luar menuju ke paru-paru kita. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan difusi. Untuk difusi adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dan darah. Nah, jadi ketika si udara itu sudah masuk, dia akan memasuki alveolus. Nah, disitulah terjadinya difusi, pertukaran gas. Kemudian yang berikutnya ada transport oksigen. Nah, ketika si gas tadi antara karbon dioksida dan oksigen itu bertukar, kemudian nanti dia akan disalurkan ke seluruh tubuh. Maka inilah yang disebut dengan transport oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang terakhir adalah pengaturan ventilasi. Ini menurut Guyton 2007. Ya, kita lihat ini adalah videonya. Nah, ini merupakan sistem organ pernapasan manusia. Ada hidung, ada faring, laring, kemudian trakea, dan ada paru. Nah, ini adalah proses yang disebut tadi adalah ventilasi. Artinya si udara itu masuk dari lingkungan luar dan dihirup masuk ke dalam paru-paru. Dia akan melewati faring. Ini masih masuk ke dalam sistem ventilasi. Kemudian si udara kemudian akan masuk ke laring dan berikutnya akan masuk ke paru-paru. Nah, setelah masuk ke paru-paru, disinilah yang disebut dengan difusi akan terjadi. Kita lihat ini adalah alveolus yang gerinjil-gerinjil ini. Kemudian ini ada pembuluh darah. Ada pembuluh darah.
Nah, disinilah yang terjadi difusi, proses difusi ini. Dan yang berikutnya, nanti setelah proses difusi ini, maka akan dilanjutkan dengan proses transportasi. Nah, ini adalah proses transportasi. Tadi oksigen yang sudah masuk ke alveolus itu, dia akan disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan selanjutnya akan melewati proses transportasi. Yang berikutnya pembagian volume paru. Yang pertama adalah volume tidal. Volume tidal adalah volume udara yang diinspirasi atau diekspirasi pada setiap kali pernapasan normal. Besarnya adalah 500 ml pada rata-rata orang dewasa. Ya, misalnya kita menarik nafas. Kita tarik nafas, kemudian kita keluarkan secara normal. Nah, itu untuk volumenya kurang lebih adalah 500 paru-paru, 500 ml. Kemudian yang kedua adalah volume cadangan inspirasi, adalah volume udara ekstra yang diinspirasi setelah volume tidal dan biasanya mencapai 3000 ml. Ya, kita coba untuk volume cadangan inspirasi itu, kita tarik nafas normal, kemudian kita tahan dulu dan kita tarik nafas lagi tanpa mengeluarkan nafas. Nah, itulah yang disebut dengan volume cadangan inspirasi. Jadi kita setelah inspirasi normal, kemudian kita tahan dan kita tarik nafas lagi, itulah yang disebut dengan volume cadangan inspirasi. Kemudian ada volume cadangan ekspirasi. Nah, untuk volume cadangan ekspirasi sama seperti yang tadi, cuman ini kita mengeluarkan nafas. Kita keluarkan nafas normal, kemudian kita tahan dan kita keluarkan lagi. Nah, itu kurang lebih besarnya 1100 ml. Dan untuk yang terakhir adalah volume residu, yaitu volume udara yang masih tetap berada dalam paru-paru setelah ekspirasi kuat. Nah, jadi setelah kita mengeluarkan nafas, kemudian kita tahan dan kita keluarkan lagi nafasnya. Nah, setelah itu maka di dalam paru-paru itu tetap ada volume udara yang tersisa. Inilah yang disebut dengan volume residu, yaitu besarnya sekitar 1200 ml. Ini menurut Guyton tahun 2007. Baik anak-anak ibu semuanya, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwasannya organ pada sistem pernafasan manusia itu terdiri dari hidung, kemudian ada faring, ada laring, ada trakea, kemudian ada bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Oke anak-anak ibu, kita kuis dulu ya. Oke, yang pertama, tuliskan organ-organ pada sistem pernafasan. Ya, yang kedua, apakah ini maksud inspirasi dan ekspirasi? Terima kasih. Nah, jawaban kuis dikumpulkan di WhatsApp Ibu ya, di 0852 1123 9653. Ditunggu. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya tentang sistem muskuloskeletal ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.